Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesukaan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 1 April 2023 kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Badan Pangan Nasional atau Bapanas menegaskan Perum Bulog untuk menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Dari jumlah itu, 500.000 ton harus didatangkan segera karena mendesak. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kalau keputusan impor beras 2 juta sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas pada hari Jumat 24 Maret 2023 yang lalu. Menteri Perdagangan tugasnya supporting. Jadi kalau sudah rapat dan diputuskan, lalu sudah diperintahkan, ya kita kerjakan. Tapi sampai sekarang kita belum terima suratnya. Di di ratas atau rapat terbatas sudah diputuskan untuk impor beras. Ungkap Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM Jakarta Senin 27 Maret 2023. Besarnya jumlah impor beras menciptakan ketergantungan pangan terhadap negara lain. Apakah penyebabnya? Apa penyebab tidak meratanya akses rakyat terhadap bahan pangan? Apakah tatanan ekonomi kapitalistik sudah gagal total untuk menciptakan food estate atau ketahanan pangan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang ekonom yakni Bung Arim Nasim. Assalamualaikum Bung Arim Nasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Nanang? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Ya, Masya Insya Allah Allah. Bung. Bung Arif Nasim, dikabarkan pemerintah kembali membuka keran impor beras. Sudah, dan keputusan ini sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden. Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan importasi beras sebanyak 2 juta ton hingga Desember 2023. Apakah ini kebijakan yang positif bagi ekonomi nasional dan juga petani, Bung? Ya, ini memang kabar yang saya kira selalu membuat marah sebenarnya itu kan. Petani dan juga rakyat yang peduli gitu kan. Jadi impor beras anehnya itu selalu di saat panen raya. Ini kan ada tanda tanya itu kan. Jadi hari ini kan sebenarnya di beberapa daerah sedang melakukan panen raya, tapi tiba-tiba kemudian kebijakan pemerintah untuk segera merealisasikan impor beras ya dari 2 juta yang ditetapkan ya, eh, langkah awal itu yang harus kemudian segera dipenuhi itu kan 500.000 ton. Tentu kalau kita bicara dalam konteks nasional, ekonomi nasional maupun juga dalam konteks petani ya saya sih melihatnya dalam jangka panjang maupun jangka pendek itu ya merugikan petani dan juga sebenarnya secara jangka panjang secara ekonomi nasional juga sangat-sangat membahayakan karena ketergantungan terhadap impor saya kira akan menyebabkan kehilangan kedaulatan pangan. Jadi kalau kita lihat memang ironis tadi ya di tengah kemudian panen raya pemerintah kemudian melakukan impor beras. Ini yang saya kira ya tadi saya katakan ini akan membuat geram para para petani itu kan. Dan yang ini juga anehnya gitu kan kalau kita lihat dalam konteks ekonomi nasional ketika sudah impor pun itu biasanya harga beras tuh nggak turun gitu kan. Ini yang aneh gitu kan. Jadi saat ini kan harga beras itu di rata-rata sekitar 13 ribuan ya. Itu di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sekitar 10.900.
Nah, harusnya biasanya itu kan ketika ada impor itu kan turun, tapi ternyata enggak juga itu kan. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu kan. Jadi akhirnya kalau kita lihat eksistensi atau keberadaan impor beras itu tidak memberikan manfaat gitu kan. Jadi saya melihat bagi petani dirugikan, ekonomi secara nasional juga terancam ya dengan tadi hilangnya kedaulatan pangan saya lihat. Itu ya barangkali yang pertama Mas Nanang. Iya, misterius. Jadi impor pas menjelang panen raya. Wah, Nah, luar itu. biasa. Nah, Baik, Bung Arim. Ah, besarnya jumlah impor beras menciptakan ketergantungan pangan. Apakah ini bisa menciptakan ketergantungan pangan terhadap negara lain? Jangan-jangan nanti bukan impor beras, tapi impor tempe, impor sosis. dan sudah Ya. itu gitu kan, termasuk impor ketela ketela pohon itu kan. Ah, Jadi memang kedaulatan pangan kita sudah rapuh gitu kan sebenarnya gitu. Kalau kita bicara terkait dengan kedaulatan pangan, karena memang hari ini kalau kita lihat hampir semua ya itu kemudian kita itu impor gitu kan. Sebagian besar, termasuk beras yang sebenarnya kalau kita lihat tadi ya, dari data produksi yang saya dapatkan itu kan, di tahun akhir 2002, sebenarnya beras kita itu yang surplus itu kan. Jadi ada produksi sekitar 32 juta ton, sementara kebutuhan itu hanya 30 juta ton, ya kan? Sehingga ditambah surplus tahun lalu, itu 5 jutaan, sebenarnya itu ada surplus beras itu 7 juta. Nah, pertanyaannya kok kenapa kemana beras ini gitu kan? Kok sampai di gudang Bulog itu kemudian kosong gitu kan? Nah, terserah saya telusuri kenapa kemudian kok di gudang beras atau yang di Bulog atau yang disebut dengan CBP ya, cadangan beras pemerintah kan katanya kan alasannya itu karena cadangan beras pemerintah menipis ya, itu berada di angka 58.372 ton, sementara nanti ada kebutuhan sekitar Maret April itu pembagian ya, pembagian raskin lah itu kan, bantuan keluarga penerima manfaat yang dibutuhkan itu sekitar 630.000 ton. Nah, tapi pertanyaannya kenapa solusinya impor, tidak menyerap dari petani? Ternyata saya telusuri alasannya itu adalah karena beli dari petani mahal. Nah, ini yang mungkin menjadi problem. Nah, sehingga ke depan ini kan akan membuat petani frustasi. Pertanyaannya kenapa kok petani itu kok tadi menjual itu katanya mahal. Ada alasannya mahal nyerap dari petani, ada alasannya juga kualitas. Ini kan sebenarnya dampak dari kebijakan pemerintah yang mengikuti liberalisasi pangan, ya, di mana salah satunya itu adalah eh, pemerintah diharuskan, diwajibkan itu mencabut subsidi. Dampak dari pencabutan subsidi itu adalah harga pupuk, harga obat-obatan mahal. Wajar kalau masyarakat juga berpikir gitu kan untuk menjual itu dengan harga yang ditetapkan oleh Bulog yang itu lebih rendah dari harga produksi mereka itu kan. Ini kan sebenarnya mau membunuh petani menurut saya kalau kebijakan seperti ini kan. Jadi apalagi ketika di saat panen raya itu kan lama-lama nanti akan membuat petani frustasi gitu kan. Kenapa? Karena mereka tidak terserap, rugi gitu kan. Bahkan kan pernah gitu kan dulu ada juga yang sampai membakar padinya itu kan karena harganya itu kemudian sangat murah, itu kan dampak dari impor beras ini. Jadi saya lihat ke depan ini ya sebenarnya bukan lagi ancaman ya. Ini memang sudah kenyataan sebenarnya itu kedaulatan pangan kita sudah tergadaikan gitu kan. Karena kan kalau kita berbicara terkait dengan kedaulatan pangan itu kan bukan hanya semata-mata tersedia stok gitu kan, tapi yang lebih utama itu adalah bagaimana rakyat bisa mendapatkan beras dengan harga yang wajar gitu kan, yang mayoritas penduduk kita itu memang mengkonsumsi beras ini. Nah, sekarang itu kan ironis tadi kan, di stok gudang beras atau cadangan beras pemerintah numpuk beras ribuan ton, tapi pada saat yang sama kita dapatkan berita kelaparan di mana-mana masyarakat. Ini kan sebenarnya ya sudah tidak ada yang namanya kedaulatan pangan gitu kan. Karena kalau bicara tentang kedaulatan pangan kan bukan hanya sekedar ada stok gitu kan, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan beras ini kemudian dengan murah dan mudah.
Nah, kenyataannya hari ini enggak itu kan. Beras melimpah di stok gudang pemerintah ada itu kan, tapi banyak rakyat masyarakat yang kelaparan. Kenapa? Karena tidak mampu kemudian membeli. Ini yang saya kira yang terjadi hari ini gitu kan. Jadi ironisnya itu bukan hanya sekedar mengancam kedaulatan pangan, ini sudah terjadi. Korban yang kelaparan itu terjadi di mana-mana gitu kan. Hari ini kita saksikan gitu kan. Iya, Itu saya kira ya, Bung Nanang. baik. Miris sekali gitu ya. Dulu kita di tahun 1984 bisa melakukan swasembada beras. Pada tahun 2018, ironisnya negara kita Indonesia tercatat sebagai importer beras terbesar kedua di dunia. Bahkan tadi udah kita sindir tadi, bahkan produk kebanggaan kita, tahu dan tempe. Itu untuk kebutuhannya, justru negara ini mencukupi 95% kebutuhan kedelai dari impor. Kedelainya dari impor, iya kan? Kedelainya impor, cangkulnya impor. Jangan-jangan nanti cobek, ulak-ulaknya impor juga. Hmm, iya. Lah, lah, kenapa Bung Arif Nasim? Jadi, oh Indonesia mengalami ketergantungan. Tadi kan udah dijelaskan ada apa namanya mengikuti liberalisasi global dan lain sebagainya. Ini lebih menjoroknya ini kemana ini? Eh, Saya untuk melihat ada dua ya faktornya. Pertama tadi ya, ada memang tekanan dari institusi global. IMF, World Bank dengan era perdagangan bebas, tidak boleh lagi kemudian negara-negara itu tidak bisa lagi negara-negara melindungi produksi dalam negerinya dari serbuan impor dengan adanya perdagangan bebas. Dan kalau kita bicara terkait dengan perdagangan bebas, lagi-lagi negara-negara maju, negara-negara barat itu sebenarnya mereka licik. Saya pernah ya ditunjukkan oleh salah seorang ekonom gitu kan, ketika berbicara tentang subsidi, sebenarnya negara-negara barat itu melakukan subsidi itu kan. Cuman mereka itu tidak dengan menggunakan bahasa subsidi ya. Sementara negara kita itu polos gitu kan, ya kan dengan bahasa subsidi itu kan. Sehingga akhirnya apa? Tadi kan subsidi dicabut ya kan, pupuk mahal ya kan, sehingga apa? Masyarakat petani kemudian tidak bisa lagi bersaing sehingga mereka itu kemudian tidak mau kemudian banyak menjadikan profesi petani ini sebagai profesi yang membanggakan. Enggak itu kan. Mereka sekarang banyak para pemuda yang malu jadi petani itu kan. Jadi akhirnya ini yang pertama itu kan. Saya melihat faktornya itu memang ada gempuran dari kapitalisme global dengan kebijakan perdagangan bebas ya, sehingga akhirnya apa? Negara-negara berkembang itu kemudian sulit untuk bisa bersaing dengan negara maju. Apalagi negara maju itu licik tadi saya katakan, mereka mengatakan tidak boleh ada subsidi, tapi sebenarnya mereka kan melakukan subsidi tapi dengan bahasa yang lain. Itu faktor pertama yang menurut saya. Nah, yang kedua yang paling berbahaya juga, faktor yang kedua internal dalam negerinya. Pemerintah yang tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat. Nurut aja gitu kan. Nurut aja terhadap skenario global, tapi bukan sebenarnya saya melihat bukan hanya sekedar nurut ya, mereka pun ada kepentingan. Kita sudah menjadi rahasia umum lah. Di balik impor, di balik ekspor itu ada yang disebut dengan mafia rente. Inilah saya kira ketika kemudian mafia rente yang di belakangnya adalah para kapitalis menguasai dan kemudian menentukan kebijakan-kebijakan negara di bidang ekonomi, maka tadi mereka nggak akan pernah memperhatikan kedaulatan pangan, nggak akan pernah mereka kemudian memperhatikan kesulitan rakyat. Yang ada di otak mereka itu adalah rente, 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 untung, untung, untung. Ini yang terjadi itu kan. Jadi ini yang saya lihat ya, dua faktor itu kan. Faktor pertama memang ada skenario global, tekanan global dengan liberalisasinya, mengharuskan subsidi, pencabutan subsidi. Sementara di lokal sendiri, rejimnya sendiri, itu memang tidak ada keberpihakan yang serius terhadap rakyat. Mereka justru malah tadi kan mencari kesempatan untuk mendapatkan rente gitu kan. Dari apa? Ekspor dan impor ini gitu kan. Nah, ini kan kalau kita lihat, ironis kan tadi kalau Mas Nana mengatakan Indonesia pernah dapat apa swasembada pangan kan di 2000 berapa 14-an ya 2018. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu, saya lupa 2020 kalau nggak salah ya, itu Indonesia lucu itu. Itu mendapat penghargaan karena berhasil swasembada pangan, gitu kan. Aneh itu kan.
swasembada pangan tapi hasil dari impor. Ini kan logika konyol ya kan. Dari mana kemudian mendapatkan swasembada penghargaan swasembada pangan? Faktanya itu dari impor. Jadi ketika ada impor ternyata kelebihan, kemudian diekspor lagi. Jadi pernah mengekspor beras itu bukan hasil dari produksi dalam negeri itu kan, tapi hasil dari impor. Karena kelebihan impor kemudian diekspor lagi. Ini kan negara konyol gitu kan. Betul-betul mereka tidak pernah seolah-olah gitu kan, tidak ada perhitungan yang matang, tidak ada kemudian sinkroni data antar departemen yang akhirnya kemudian amburadul. Dan ini hari ini juga itu yang terjadi itu kan. Makanya kan DPR mempertanyakan, kenapa kok harus impor? Datanya itu bisa dipertanggungjawabkan enggak itu kan? Yang disampaikan oleh Bulog, yang disampaikan juga oleh eh, tadi ya Departemen Perdagangan. Jadi itu saya lihat ya, memang parah itu kan kita ini. Dua faktor itu yang saya kira yang menyebabkan kita itu tadi akan semakin terpuruk dengan terancamnya kedaulatan pangan. Sudah liberalisasi dan yang kedua memang ya pemerintahnya tidak punya keberpihakan yang serius ya kan, bahkan justru tadi menikmati istilahnya itu memanfaatkan ya ekspor impor itu untuk kepentingan kelompok dan pribadinya, itulah mereka yang disebut dengan mafia rem itu. Baik, Bung Arim. Belum meratanya sarana dan prasarana distribusi ini menciptakan hambatan tersendiri. Hal ini jelas mengakibatkan sulitnya suatu wilayah untuk selalu mendapatkan produksi pangan sesuai kebutuhan. Di saat yang sama, daerah yang mengalami surplus hasil panen mengalami kemerosotan harga komoditas hasil panen. Bahkan sulit memasarkannya. Bahkan di Malang itu pernah gitu ya, buang-buang, bukan buang-buang, bagi-bagi gratis kangkung gitu. Apakah Iya, negeri ini mah, ya kan, kalau di Jogja itu buang telur. iya pernah juga kan. Ya. Iya. Apakah negeri ini menghadapi tidak meratanya distribusi dan ada kesenjangan akses daya beli masyarakat terhadap bahan pangan, Bung? Kira-kira apa faktornya gitu? Saya melihat ada dua ya. Ya tadi memang pertama problem terkait dengan infrastruktur jalan ya kan. Jadi kalau kita lihat pemerintah itu kan rejim sekarang itu rejim yang disebut dengan rejim infrastruktur. Tapi ternyata sayang, infrastruktur yang dibangun itu adalah bukan membangun infrastruktur yang bisa kemudian melancarkan perekonomian rakyat. Tapi infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur yang hanya untuk kepentingan para kapitalis yang pada akhirnya kadang-kadang mangkrak, kemudian juga enggak mendongkrak istilahnya itu tadi lancarnya distribusi ya dari daerah surplus ke daerah minus gitu kan. Tadi yang terjadi ya kita lihat jalan-jalan jelek gitu kan, sarana komunikasi juga kemudian juga tidak bagus gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi tadi ada surplus barang ya itu tidak bisa diserap oleh pasar. Kenapa? Karena masalah transportasi. Sementara di sisi lain dengan bangganya itu kan sudah membangun sekian ribu kilometer tol walaupun harus dengan mahal itu kan bayar itu kan karena tidak gratis masuk tol tersebut. Nah, infrastruktur yang dibangun itu bukan infrastruktur yang tepat yang dibutuhkan oleh rakyat. Infrastruktur yang dibangun itu infrastruktur untuk kepentingan para kapitalis. Contoh, apa pentingnya kereta api cepat? Sudah banyak kemudian diprotes. Tapi kan tetap aja dibangun gitu kan. Apa pentingnya IKN? Tetap aja kemudian dibangun. Sementara infrastruktur yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat tadi ya, jalan-jalan di pedesaan, jalan-jalan daerah, itu nyaris tidak pernah kemudian dipikirkan secara serius gitu kan. Kenapa? Karena tadi lagi-lagi yang sering saya sampaikan, pembangunan infrastruktur pun yang dicari itu adalah rente oleh mereka gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri seperti yang sampaikan oleh Mas Nanang tadi, kita itu negara dengan sebenarnya income per kapita tinggi gitu kan. Tapi luar biasa dan hari ini kita bisa saksikan bagaimana kesenjangan itu kemudian ditonjolkan, dinampakkan oleh para pejabat, terutama yang sedang heboh kemarin di pejabat pajak gitu kan. Mereka bermegah-megahan dengan Lamborghini dengan apa? Lamborghini bukan Lamborghini apa? Rubicon. Rubiconnya gitu kan bermegah-megahan dengan value-nya ya.
tadi itu kan. Jadi ada kesenjangan yang luar biasa, ketimpangan yang luar biasa antara masyarakat dengan ya para kapitalis atau juga para pejabat tadi yang berpoya-poya ya di tengah kesulitan rakyat. Jadi ada kesenjangan yang memang yang luar biasa. Akhirnya tadi ketika stok beras pun ada, itu mereka nggak mampu beli gitu kan. Itu yang saya katakan tadi, problem terkait dengan kedaulatan pangan itu bukan hanya terkait dengan ada stok barang yang di otak rejim ini kan soalnya yang penting stok gitu kan. Ya. Nah, sementara daya beli masyarakat itu kemudian tidak pernah kemudian diperhatikan. Nah harusnya kan kalau kalau kita bicara tadi kan infrastruktur jelas harus fokusnya itu memang yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, ya kan? Tapi kan ya infrastruktur yang dibangun yang tidak dibutuhkan oleh rakyat akhirnya tidak sedikit yang akhirnya mangkrak gitu kan. Itu yang terjadi hari ini saya lihat ya kan. Iya, eh next Bung. Apakah tatanan ekonomi kapitalistik ya dengan kericuan tadi itu ya ini terbukti gagal total untuk menciptakan food estate. Lantas cara mewujudkan keberlangsungan produksi pertanian dengan baik, kemudian terjaminnya distribusi pangan pada tiap-tiap individu rakyat. Ini dengan sistem apa, Bung, supaya bisa terlaksana dengan baik? Ya tentu ya kalau saya lihat ya ya sistem yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat ya ya tidak lain sistem Islam ya. Jadi kalau kalau kita lihat sistem Islam atau politik Islam itu kan yang terkait dengan ekonomi berarti kan dengan politik ekonomi Islam lah akan mampu kemudian tadi food estate itu ketahanan pangan itu kemudian akan terwujud. Seperti yang saya katakan tadi kan ketahanan pangan itu bukan hanya terkait dengan stok kan. Intinya ketahanan pangan itu kan dua itu kan. Pertama stok ada dan yang kedua masyarakat bisa mendapatkan dengan murah itu kan ya atau masyarakat mampu membeli itu kan esensi ketahanan pangan dan dalam sistem kapitalis saya kira sulit terwujud itu gitu kan. Nah sementara dalam sistem ekonomi Islam yang diwujudkan dalam politik ekonomi itu sejak awal politik ekonomi Islam itu adalah eh, problem ekonomi itu bukan di kelangkaan. Problem ekonomi dalam sistem ekonomi Islam itu adalah bagaimana setiap individu rakyat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk pangan tadi, gitu kan. Nah, sementara dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, politik ekonominya itu adalah tadi kelangkaan, ya, problem ekonomi kelangkaan, sehingga solusinya, ya, itu adalah produksi dan menyediakan stok. Ya. Nah, inilah kita hari ini sebenarnya kita menyaksikan bagaimana sistem ekonomi kapitalis itu betul-betul salah dan gagal, ya kan? Pertama salah tadi itu kan bahwa problem ekonomi itu bukan kelangkaan, problem ekonomi itu adalah bagaimana setiap individu itu kemudian bisa memenuhi sandang pangan papannya. Kenapa? Karena faktanya hari ini itu barang beras itu nggak langka. Stok beras itu mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan faktanya itu tidak bisa menyelesaikan kemiskinan. Kenapa? Karena fokusnya hanya sekedar produksi. Tidak pernah dan serius ya mendistribusikan. Bahkan ironis pernah mungkin Mas Nanang dengar juga kan, Bulog sampai membuang beras itu kan karena membusuk. Kan ini kan sangat sangat menyedihkan sekali gitu kan. Di saat rakyat kelaparan, banyak yang kelaparan, di saat yang sama Bulog harus buang-buang beras, ditambah lagi kemudian buang anggaran juga karena buang di beras dibuang juga harus mengeluarkan anggaran. Ini kan sangat ironis. Nah, sementara di sisi lain rakyat kelaparan. Ini dampak dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan. Nah, sementara dalam sistem ekonomi Islam, politik ekonomi Islam pertama tadi bahwa eh, kebutuhan pokok rakyat harus terjamin dengan harga yang terjangkau, murah, bahkan gratis, kan? Nah, karena ini kemudian terkait dengan eh, jaminan kebutuhan pokok dengan harga yang murah, yang terjamin, berarti kan akan terkait dengan politik APBN-nya. Nah, ini lagi-lagi politik APBN-nya itu juga harus didasarkan politik APBN Islam. Di mana dalam Islam sumber pendapatan negara yang terbesar itu adalah dari pengelolaan sumber daya alam, bukan didapatkan dari pajak. Nah, dari hasil pengelolaan sumber daya alam itulah nanti negara bisa membangun infrastruktur ya tanpa harus kemudian mengutang
bisa memberikan subsidi kepada para petani yang membutuhkan, ya kan? Sehingga juga bisa memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ini dalam sistem ekonomi Islam, gitu kan? Di mana dengan diterapkannya konsep kepemilikan tadi ya sumber APBN yang berasal dari pengelolaan kepemilikan, karena dalam Islam itu pemilikan itu ada tiga, milik individu, milik umum, dan milik negara. Dan sumber yang besar, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kan sebenarnya milik umum dan milik negara. Mas Nanang pernah ya kicauan Mahfud MD itu kan, dia yang mengutip dari Abraham Samad, kalau tambang aja dikelola oleh negara dengan benar, itu rakyat bisa mendapatkan gratis tiap bulan 20 juta. Ini kan faktanya benar gitu kan. Ya. Berarti dampak dari kapitalisasi ini, kapitalisme inilah tadi kan menciptakan kesenjangan yang luar biasa, gitu kan. Nah, kalau ini kemudian dikelola dengan sistem ekonomi Islam tadi, maka infrastruktur saya kira masyarakat tidak akan disulitkan, gitu kan. Kebutuhan modal masyarakat kemudian akan dibantu, subsidi itu tidak akan kemudian dipermasalahkan, bahkan justru negara akan mensupport agar para petani itu kemudian bisa eksis gitu kan, bisa kemudian juga hidup layak gitu kan. Dengan apa? Ya tadi dengan support yang diberikan oleh negara, bukan terus ditekan. Subsidi dikurangi, pupuk dimahalkan, gitu kan, pajak ditinggikan. Ini kan ya kezalimannya itu sudah berlipat-lipat. Jadi kalau kita ingin mewujudkan food estate tadi atau ketahanan pangan, saya hanya bisa melihat itu hanya dengan sistem ekonomi Islam atau politik ekonomi Islam. Nah, dalam konteks pertaniannya berarti nanti muncul turunannya politik pertanian dalam Islam itu kan. Yang itu secara singkatnya itu bisa ya mengatasi kedaulatan pangan tadi itu kan. Itu saya kira ya, Mas Nanang. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini udah sering kali disampaikan, tapi kok nggak didengar sama penguasa ya? Didengar tapi nggak dilaksanakan gitu. Nah, kita berdoa semoga di bulan suci Ramadan ini diberikan hidayah sehingga terbuka pintu hatinya, sehingga ya itu tadi tidak terjadi krisis kebutuhan pokok. Bayangkan kebutuhan pokoknya saja nggak bisa menu, apalagi yang lain kan gitu. Baik, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Bung Ali Nasim sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dan manfaat yang luar biasa darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua mendapatkan berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.